Shalom adik-adik, kita bertemu kembali, kita mau beribadah kembali pada Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini mau datang kepada Engkau Bapa. Biarlah sore hari ini Engkau memberikan kami sukacita yang daripada surga-Mu. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu, kami mau mengingat akan kasih-Mu Bapa, karena Engkau yang telah memberikan nyawa-Mu dan Engkau yang telah memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau bersuka cita, mau menari buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang mau bersuka cita katakan amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau katakan Yesus disalib karena cintanya. Dia berikan nyawanya bagi kita semua. Kita bertepuk tangan, kita pujikan Yesus disalib. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Kita pujikan Yesus disalib. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Tanda cinta, tanda cintanya Tuhan, tanda cintanya Tuhan. Sekali lagi, tanda cintanya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus cinta kepada kita semua. Amin ya adik-adik. Biarlah kita percaya di dalam Yesus, di dalam darah Yesus yang telah tercurah itu ada kuasa. Amin. Amin adik-adik, kita pujikan ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita pujikan ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa
lebih lagi ya, ketika adik memuji, kita juga mau menyembah Tuhan. Kita pujikan, telah kulihat besar cinta-Mu Tuhan di setiap hidup kita. Kita pujikan dengan sungguh hati ya adik-adik. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita menyembah Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Oh, terima kasih Tuhan buat darah-Mu Kau curahkan bagi kami, anak-Mu Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kami hidup ya Tuhan. Dan Kau Allah yang bangkit, kuasa-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh dahsyat perbuatan-Mu Yesus.
kasih-Mu Tuhan. Dengan sungguh hati kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Nah, kini saatnya kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur pada sore hari ini kami masih bisa berkumpul bersama dengan teman-teman walaupun secara online ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu sanggup menjamah dan melawan setiap hati kami semua. Berikan kami tanah hati yang baik sehingga ketika firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah pada setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu. Kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa, sukacita bergembira. Nah, hari ini kita memasuki di hari Sabtu di bulan Maret, Sabtu terakhir. Nah, kalau kemarin hari Jumat kita merayakan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu hari di mana Yesus mati bagi setiap kita. Tapi besok hari Minggu kita akan merayakan di mana Dia bangkit dari antara orang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kita percayai sampai dengan hari ini adalah Allah yang hebat. Nah, tema kajian pada sore hari ini adalah apa? Tema kajian pada sore hari ini adalah kematian-Mu menyelamatkanku. Kenapa Kak? Kok bisa kematian Tuhan menyelamatkan kita? Ya tentu bisa dong. Kematian Tuhan bukanlah sesuatu hal yang sepele. Kematian Tuhan itu bukan sesuatu hal yang tidak berguna. Tapi kematian Tuhan di atas kayu salib adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kematiannya membebaskan setiap kita. Kematiannya membawa kemenangan bagi setiap kita. Kematiannya membawa keselamatan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan di 1 Petrus ayat yang kedua mengatakan, Ia sendiri, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, oke? 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ada suatu hal yang luar biasa di balik kematian dari Tuhan Yesus. Bagaimana Dia rela berkorban, Dia menyerahkan kehidupannya. Apa sih Kak kisah di balik Dia mau mati bagi setiap kita? Yaitu agar setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Awalnya ini ya, kalau Tuhan gak mati bagi setiap kita masih orang-orang yang berdosa. Kita gak akan bisa bersatu dengan Bapa, kita tidak akan bisa memanggil Dia Aba ya Bapa. Ketika kalau saja Tuhan tidak mati bagi setiap kita, akan ada penghalang antara kita dengan Bapa, dan kita tidak akan bisa bersatu dengan Dia. Kita gak akan bisa memanggil Dia ya Abah, ya Bapa. Firman Tuhan mengatakan Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa bersatu dengan yang cemar. Bagaimana kehidupan kita kalau kita tidak diselamatkan? Bagaimana kehidupan kita kalau Tuhan gak mati bagi kita? Bagaimana kisah hidup kita selanjutnya kalau Dia tidak merelakan nyawanya bagi setiap kita? Kita akan menjadi orang-orang yang berdosa, kita masih tetap jadi orang-orang yang terbelenggu, kita bukan lagi orang-orang yang berkemenangan. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, ketika Bapa mengutus anaknya yang tunggal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa punya anak satu-satunya, anak yang dikasihinya dia berikan bagi setiap kita, agar kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita adalah suatu hal yang luar biasa. Ketika kalian mengingat tadi ada lagu pujian mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapa kita ini adik-adik, sehingga Tuhan menjadikan kita sesuatu hal yang sangat berharga. Dia jadikan kita biji matanya, sesuatu hal yang begitu hebat. Cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita, sehingga dia mau berkorban bagi setiap hidup kita. Siapa di sini adik-adik yang sudah melakukan pengorbanan? Hayo, jawab. Siapa yang di sini sudah berkorban? Kak, aku berkorban kak. Kemarin waktu temanku belum makan, aku kasih makananku ke temanku. Wow, luar biasa. Aku sudah berkorban kak. Harusnya uang aku kemarin yang uang jajan itu aku buat jajan, tapi aku berikan kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Hal-hal pengorbanan yang kita lakukan baik kepada orang sekeliling kita, baik kepada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Sama seperti halnya pengorbanan Yesus bukanlah suatu pengorbanan yang sia-sia. Pengorbanan kematian dia di kayu salib adalah hal yang luar biasa. Bisakah semua orang memberikan nyawanya kepada orang lain? Apakah adik-adik pernah melihat ada seseorang yang mau berkorban kepada orang yang gak dikenal? Pasti jarang ya adik-adik. Mereka mau berkorban ketika mungkin ya karena dia dekat, ya karena mungkin keluarga, atau ya suatu hal yang spesial dalam hidupnya sehingga dia mau berkorban. Tapi kalau misalnya bukan siapa-siapa nih, maukah orang itu berkorban? Pasti jarang adik-adik. Kalau mau berkorban pasti melihat dulu, oh aku kenal, aku sayang sama dia, ya udah aku mau berkorban. Tapi kalau nggak ada apa-apa kan jarang ya adik-adik orang-orang mau berkorban. Tapi Tuhan gak pernah melihat mau kayak kita ini diselamatin sama Tuhan. Tuhan tuh kasihnya kepada kita, dia jadikan kita anaknya. Bahkan di luaran sana karya keselamatan yang Tuhan berikan itu secara cuma siapapun orang yang percaya kepada dia pasti diselamatkan tanpa memandang A, I, U, E, O. Oh, orang mana? Agamanya apa? Rasnya apa? Kulitnya apa? Dari negara enggak adik-adik. Siapapun yang mau percaya kepada dia akan diselamatkan. Satu orang bertobat, isi surga bersuka cita. Begitu berharganya adik-adik ketika ada orang yang berdosa datang kembali bertobat di hadapan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dulu di mana tadi ya? Kita buka dulu. Sebentar adik-adik, ada yang buka contekannya dulu. Contekannya hilang. Oke, kita buka dulu di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kita simak bagaimana pengorbanan Tuhan itu tidak memandang siapapun yang ketika orang itu percaya kepada Tuhan pasti langsung menerima namanya keselamatan dari Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tuhan mati bagi setiap kita orang berdosa. Kita tuh orang yang jahat, berdosa di hadapan Tuhan, seharusnya mendapatkan hukuman, seharusnya mendapatkan penderitaan. Tapi karena cinta Tuhan, kita mendapatkan keselamatan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Sebab gak semua orang mau mati bagi setiap kita, yang mau menderita bagi kita, yang mau merelakan nyawanya bagi kita. Sampai dengan hari ini hanya Yesus yang kasihnya benar-benar tulus, yang menunjukkan cintanya kepada kita, rela mati bagi setiap kita, rela menderita bagi setiap kita. Kalau adik-adik lihat film animasi yang anak-anak, bagaimana Yesus disalibkan, kita akan melihat bagaimana penderitaan Tuhan. Adik-adik melihat bagaimana Yesus dicambuk, bagaimana Yesus memikul salib yang besar itu lebih besar dari badannya.
ketika Tuhan Yesus jatuh berkali-kali saking gak kuatnya memikul salib itu adik-adik, sampai dia jatuh berkali-kali, di mana dia diberikan mahkota duri, ketika tangan dan kakinya dipaku, bagaimana ketika kepala diberikan mahkota duri. Kalau tadi Kak Miracle nyanyi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan, tanda cinta Tuhan kepada kita itu hal yang luar biasa. Siapa di sini adik-adik yang mau kakinya dipaku, tangannya dipaku, kepala diberikan mahkota duri, lambungnya ditusuk pakai tombak? Siapa yang mau angkat tangannya? Atau mungkin bisa, siapa yang mau menderita bagi orang lain? Tapi Tuhan mau menderita bagi kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seringkali membuat jengkel Tuhan. Nah, kamu bertobat, nanti berbuat dosa lagi, bertobat lagi, berbuat dosa lagi. Tapi cinta Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Sampai hari ini, adik-adik masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan, masih bisa beribadah, masih bisa berdoa, membaca kitab suci, makan, minum, tidur dengan nyenyak. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, tapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ayat selanjutnya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah tunjukkan kasih-Nya kepada kita, anak-anak-Nya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi posisi Tuhan mati bagi kita itu bukan ketika kita masih menjadi orang yang suci, menjadi orang benar, enggak. Tapi ketika kita masih berdosa, kita masih berada di bawah hukuman, Dia rela mengorbankan nyawanya. Dia melepaskan segala kutuk membunuh kita. Kita dibebaskan dari segala dosa yang menghakimi setiap kehidupan kita. Dia Tuhan rela melakukan itu semua. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena kita anak-anak Tuhan yang begitu dikasihinya, kita akan terlepaskan dari murka Allah. Karena Tuhan telah rela datang ke dunia ini menggantikan setiap kita. Jadi adik-adik, jangan pernah lagi berbuat dosa. Jangan lagi berbuat sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Semua yang dibenci oleh Tuhan jangan pernah kita lakukan, tapi lakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa sih kesukaan Tuhan? Yaitu kita hidup di dalam Dia. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran kita, tapi kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bisa melakukan mungkin dimulai dari 9 buah roh. Kasih itu sabar, murah hati, dan lain-lainnya. Kita bisa mulai dari itu terlebih dahulu. Kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Baca firman, berdoa, tetap beribadah. Jadi jangan melenceng dari jalan Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Seperti Kak dan tadi, kematian Tuhan itu yang menyelamatkan setiap kita. Kematianmu menyelamatkanku. Karena kematian Tuhan kita diselamatkan. Karena kematian Tuhan kita dibebaskan dari segala dosa dan belenggu apapun yang mengikat kehidupan kita. Biarlah ketika kita mengerti esensi akan karya kematian Tuhan, akan kemenangan Dia berikan dalam hidup kita, adik-adik harus semakin giat untuk beribadah di hadapan Tuhan. Ingat, utamakan Tuhan. Kalau diajak main di hari Sabtu, yuk main yuk 4:30 sore kita main. Enggak, aku nggak mau main, aku mau ibadah dulu. Nanti setelah ibadah aku baru main. Nah itu baru bagus. Jadi kita bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Yang terakhir ayatnya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi siapa sih yang mendamaikan kita dengan Bapa? Ya Yesus itu sendiri, anaknya yang telah diberikan kepada kita. Dia yang telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita bisa manggil Dia ya Abba, ya Bapa. Kalau firman-firman yang lalu, bagaimana ketika Tuhan berseru kepada Bapaknya di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kesesakan Tuhan Yesus ingin menghampiri kematiannya, Dia berdoa taman Getsemani. Ketika Dia berseru, Eli Eli lama sabachthani. Ketika Dia disalibkan, Dia berseru kepada Allahnya.
Terus adik-adik, di tengah-tengah adik-adik mungkin memiliki permasalahan, mungkin adik-adik, Kak, aku memiliki permasalahan dalam sekolah, aku gak pernah mutung kalau disuruh belajar atau diajar sama guru. Ya berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kepandaian, kepintaran bagi setiap kita anak-anaknya. Tuhan mengasihi kita dan Dia pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Oke adik-adik, sekian renungan pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, di bulan yang baru, yaitu bulan April. Dan besok minggu kalian mau adik-adik semua datang ke gereja untuk memperingati hari kebangkitan Yesus. Dia gak hanya mati, tapi Dia juga bangkit bagi setiap kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Ketika Dia lahir, ketika Dia mati, Dia bangkit bagi setiap kehidupan kita. Kuasanya adalah kuasa yang hebat dan luar biasa. Jadi siap-siap besok hari Minggu kita bersukacita bersama-sama. Yang adik-adik yang di gereja Panji Kristus, kita ketemu di Panji Kristus, dan yang lainnya kita ketemu di rumah Tuhan masing-masing. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Kita akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Biarlah pada sore hari ini setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka mengerti esensi dalam pengorbanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, bahwa kematian-Mu lah yang menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Biar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, segala sesuatu yang kami lakukan, segala kami kerjakan, itu mencerminkan bahwa Allah hadir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak, berkaitan sekolah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sekolah, biarlah Kau berikan kecerdasan, kepintaran daripada Engkau. Mereka semua menjadi berkat dimanapun mereka berada, baik di lingkungan sekolah mereka, lingkungan keluarga mereka, atau di rumah mereka. Engkau Tuhan yang akan menjadikan mereka semua berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan kemurahan yang Kau berikan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Rombongan kami kembali di minggu depan dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru untuk kami beribadah di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Ketika Raja kita sudah berdoa berkata amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak yang lain. Tuhan Yesus memberkati.